Master Catur Indonesia, pertama-tama, terima kasih banyak karena telah bergabung sebagai member di channel ini. Dukungan kamu sangat berarti, dan sebagai bentuk apresiasi, video ini saya buat khusus hanya untuk para member setia seperti kamu. Di sini, kita akan membedah sebuah taktik penting, dengan analisis mendalam, langkah demi langkah. Bukan hanya itu, saya juga akan membuka rumus-rumus strategi rahasia yang selama ini jarang saya bahas di video publik. Konten seperti ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga bisa jadi senjata rahasia kamu saat menghadapi lawan di atas papan. Jadi saran sedikit dari saya, jika kalian main catur selama 5 jam, atau kurang lebih, setelah itu luangkan waktu Anda sedikit, untuk belajar setidaknya 30 menit. Sebagai ilustrasi, saya demonstrasikan bagian penting dalam catur. Di sini kita sebagai buah hitam, putih memilih pion E4, jutaan pencatur lebih elegan mengambil keputusan ini. Kita melangkah jawaban standar sebagai respons pion E5, sebagai rumus pertama, 4 kotak di pusat, atau lebih dikenal dalam bahasa catur setrum. Menjadi bagian penting, yang harus bisa dikendalikan oleh pemain. Kenapa? Saya harus tegaskan hal tersebut, karena setelah putih melangkah seperti kuda F3, sebaliknya kita kuda C6, arah gerakan tersebut jatuh pada kontrol pusat. Selanjutnya juga, semisalnya putih kuda C3, kita kuda F6, variabel 4 kuda, tetap tujuan utamanya kontrol pusat. Hanya saja terkadang pemula, tidak terlalu familiar, memahami kunci bagian yang kita bicarakan ini. Biar saya bantu menjelaskan secara pelan-pelan, harap disimak, jika tidak keberatan. Tonton video ini dalam situasi tenang, atau tidak ada gangguan, agar lebih tenang silahkan pesan secangkir kopi. Biar saya bantu jelaskan secara rincian, begitu juga dengan konsep yang kedua, di mana putih semisalnya memutuskan jawaban pertama, pion D4, yaitu kita kenal gambit menteri. Kita mainkan kuda F6, putih pion C4, dan dilanjutkan pion G6, walaupun ini berbeda variabel dari sebelumnya, namun tidak merubah prinsip dasar penting. Di mana tujuan arah tersebut, gajah fianchetto, harus melewati jembatan jantung, yang kita bicarakan pusat, atau lebih familiar setrum, apapun segala variabel opening itu, tetap tidak akan merubah prinsip dasar. So, kunci rumus selanjutnya, putih harus bisa rumuskan kunci pusat, dan sebaliknya bertentangan dengan usaha hitam, harus membuka pusat tujuan pentingnya di sana untuk mengaktifkan gajah fianchetto. Sekarang kita masuk di tahap selanjutnya, dalam variabel gambit raja. Sekarang kita balik posisi, pada langkah kedua putih mainkan pion B3, tanda bahwa dia akan bermain fianchetto, telah memberikan gambaran sesuatu untuk Anda baca mantra. Pemahaman penting, apakah di sini pusat dibuka, atau dikunci, setelah melihat gerakan kedua dari putih, simak video berikut. Semisalnya, kita mainkan kuda, langsung ancam posisi pion, jika putih pion D3. Nah, kesalahan pemula dalam tafsir hal ini, memilih pion C6, dengan tujuan kontrol pusat, atau Anda respon kuda naik ke C6, juga dengan pemahaman yang salah, berarti Anda tidak bisa kelola kunci pusat, atau pusat dibuka. Memang sulit untuk dikonsumsi oleh pemula, justru pemahaman ini sebagai jalan alternatif untuk bisa meningkatkan permainan Anda. Jadi apa pilihan terbaik di sini? Anda harus secepat mungkin membuka pusat tanpa ulur-ulur waktu. Dengan pion D5, bahkan saya pastikan dengan jawaban yang satu ini, akan mengiring putih dalam situasi sulit. Secara teknis bisa kita prediksikan, apa kemungkinan respon putih? Pertama kita periksa putih memutuskan pertukaran pion. Lalu dia teruskan gajah B2, selain kembangkan perwira, juga ambil tempo tekanan pada pion E5. Pemahaman penting, Anda abaikan ancaman tersebut, perhatikan diagonal panjang petak gelap. Semisalnya, Anda lakukan perkembangan perwira, justru jika lawan tergiur tangkap pion itu, maka dia akan tenggelam di lautan Samudra Pasifik India. Blunder jika Anda mainkan menteri ke E7, perhatikan respon selanjutnya putih mainkan menteri ke E2, maka bisa dibilang permainan sedikit berimbang walaupun Anda sedikit unggul, namun peluang besar telah dilewatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi sahabat, perhatikan diagonal panjang petak gelap, dimulai gajah B4 skat. Ada dua kemungkinan langkah paksaan dari putih, jika pion C3, berbalik menekan gajah, langkah penting kuda C6, juga berbalik menyerang gajah. Dalam situasi ini, tentu putih akan ambil keuntungan tangkap pion, tempo menekan benteng. Terlebih dahulu, Anda hindari ancaman, benteng berbalik menyerang gajah.
Setelah gajah hindari ancaman, kuda tangkap pion, tempo menyerang menteri. Setelah putih tangkap kuda, gajah kali kuda skat. Memaksa putih blok dengan gajah, barulah Anda mainkan menteri skat. Tentu jika blok dengan menteri, benteng dia akan jatuh secara cuma-cuma. Kita lanjutkan blok dengan gajah, maka kita lanjutkan pertukaran gajah dengan benteng. Lalu diteruskan gajah kali pion, sehingga putih tidak bisa untuk amankan posisi raja, walaupun ada untuk sementara ini gajah E3. Kita rokade di sayap menteri, selain kita unggul material, putih juga harus dibawa tekanan, terhambat baginya, untuk amankan posisi raja. Saya mohon disimak. So, sekarang untuk riset yang kedua, sedikit sulit, jika putih memutuskan terlebih dahulu menteri E2 skat. Di sisi lain, kita juga ada ancaman pada gajah. Jangan panik, bawa tenang aja kawan, gajah terlebih dahulu manuver. Jika putih memilih gajah itu ke kotak E5, baik itu di kotak D4, Anda lakukan pertukaran. Visi misi selanjutnya, Anda diharuskan rokade di sayap menteri, dan bermain di sepanjang fail E, dan fail D. So, bagaimana jika putih memutuskan gajah dia pindah ke H6? Langkah penting kuda B4, seperti langkah bodoh, namun di sisi lain ada ancaman pada pion D3. Jika dia tangkap kuda, akan dibalas menteri D4, langkah selanjutnya akan kita ambil gantinya pada benteng, sementara sampai sejauh ini, perwira-perwira putih masih belum berkembang. So, bagaimana jika putih memilih pion D4, langkah penting kuda tangkap pion tempo menekan menteri, dan ancaman forking. Dari sini lawan Anda, akan mulai menyadari, kalau dia lagi berhadapan, sama naga yang berbeda. Karena jika dia tangkap kuda itu, setelah menteri tangkap, maka gugurlah semua harapan tentara rambut putih. Mungkin saudara sudah paham di bagian ini. So, sekarang kita coba uji jawaban yang kedua dari tentara rambut putih, yaitu kuda D2. Jawaban sederhana rokade di sayap raja, Anda akan bermain sepenuhnya di sepanjang fail E. Melihat kuda dan gajah putih, yang belum kunjung berkembang, akan terjadi keterlambatan perahu. Semisalnya, putih kembalikan gajahnya, berpikir setelah dia sudah kenyang. Akan kita mulai serangan brutal, benteng skat. Sekarang ada dua pilihan terpaksa dari putih, blok dengan gajah, atau blok dengan kuda. Pertama kita periksa blok dengan gajah, kita terus bermain tempo menteri G5, pion maju. Kuda berkembang ke C3, perhatikan perkembangan perwira Anda. Walaupun Anda kalah satu pion, namun Anda unggul dalam perkembangan perwira. Walaupun ada untuk sementara ini kuda F3, tempo membuka jalannya rokade, akan kita cegah menteri E7, menghalangi putih selangkah terlambat amankan raja. Tidak ada yang bisa dijalankan oleh putih, dari segi manapun, semakin berjalannya waktu badai akan semakin muncul. Semisalnya, putih mencari jalan alternatif, kuda D4, kita terima pertukaran kuda, setelah itu gajah H3. Apapun langkah selanjutnya upaya putih, tanpa kata terkecuali, dia akan terkena sendok aspal beton. Kurasa saudara sudah paham. So, sekarang mari kita kembali. Bagaimana jika pada posisi ini, putih cerdas tidak tergiur pada pion E5? Memilih opsi lain kuda F3, selain memberi tekanan pada pion 2 kali, juga kembangkan perwira. Kita mainkan kuda, untuk yang kedua kalinya, putih dilarang keras untuk ambil pion di E5, karena akan kita lanjutkan gajah ke B4, dan bermain di sepanjang fail E. Permainan masih ada perlawanan jika gajah E2, untuk membuka ruang amankan raja, bermain tidak terlalu rakus. Masih tetap jawaban yang sama gajah B4 skat, kuda blok, langkah penting kuda C3, ancaman pada menteri, terus menambah tekanan. Tentu tentara rambut putih akan berupaya keras, untuk terlepas dari berbagai tekanan, dengan pertukaran gajah dengan kuda. Permasalahan baru muncul, gajah gelap Anda di kotak C3, sangat strategis, karena struktur pion putih yang sudah segitiga. Putih tidak akan bisa usir gajah tersebut, semisalnya kita mainkan gajah, dengan tujuan untuk dorong pion ke F5, agar putih tidak sempat bawa kudanya ke sana. Kita antisipasi jawaban setelah putih amankan raja, lepas dari pin gajah. Maka Anda hentikan hal itu dengan pion F5, mungkin putih akan mencari jalan seperti kuda C4, tempo menekan bidak. Cukup dengan langkah sederhana menteri F6, pion A3, ingin mencari ruang. Pion G4, apakah ini tidak terlalu beresiko? Itu dikarenakan gajah sangat berperan penting, sehingga putih terhambat untuk bermain di sayap menteri. Maka oleh karena itu, Anda berpikir rokade secara berlawanan, sebelum itu Anda ambil keputusan menekan sayap raja.
Kita lanjutkan kuda D2. Hindari kelanjutan pion G4, langkah penting pion H5, ada apa dengan jawaban ini? Karena jika putih justru menerima pion tersebut skat, itu hanyalah jangka pendek, akan membuka peluang kita bermain di sepanjang file H. Emang setelah kita jalankan raja, di sisi lain kita kehilangan hak rokade, ada yang lebih penting dari situ, sehingga kita harus korbankan posisi raja. Semisalnya sahabat, benteng pindah di kotak E1, maka menteri H5, ancam posisi gajah. Walaupun putih bisa bendung hal itu untuk sementara waktu seperti pion G4, cukup kita tangkap pion. Sementara putih dilarang keras tangkap pion, ada ancaman skatmat. So, riset yang kedua, perjalanan yang sama jika putih memilih pion H3, dengan tujuan cegah kelanjutan menteri. Maka kita akan hentikan dimulai pion G4, ancam posisi gajah, setelah putih tangkap pion, untuk selamatkan gajah. Kita tangkap kembali, setelah putih tangkap pion, menteri H4 langsung ancaman serius, yang harus dicegah. Gajah manuver ke H3. Maka setelah benteng G8, tidak ada yang bisa menyelamatkan tentara rambut putih dari malapetaka ini. So, sekarang mari kita kembali. Sebaiknya di sini sahabat, di sini putih ulurkan niatnya sementara untuk bermain terlalu rakus. Sedikit ada perlawanan jika pion B4, akan kita teruskan pion G4, benteng B3, ancaman posisi gajah agar tidak menjadi permasalahan. Kita teruskan pertukaran gajah dengan kuda. Setelah itu kuda naik ke D4. Tujuan kita setelah putih hindari ancaman. Maka kita terus kembali pertukaran kuda dengan gajah. Setelah itu rokade di sayap menteri, pin terhadap menteri. Setelah putih gerakan menteri, pion F4, memaksa menteri ke E4. Emang tidak ada keunggulan material secara langsung di sini. Namun, sudah dipastikan peluang menang bagi hitam, sangatlah besar, karena ke depan akan merusak struktur pertahanan putih. Tapi tunggu dulu. Ini baru permulaan, video ini belum berhenti sampai di sini, karena bagian inti dan pembahasan lengkapnya, hanya tersedia untuk kamu yang sudah bergabung sebagai pelanggan membership, Setia Master Catur Indonesia. Kalau kamu sudah jadi member, silakan lanjutkan nontonnya, dan bagi kamu yang belum, ini saatnya bergabung, karena ilmu yang akan saya bagikan selanjutnya tidak tersedia di video publik.